SB. Perkenalkan, nama kakak Kak Tika. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang materi bangun datar. Jadi yang pertama kita akan belajar terlebih dahulu istilah-istilah yang ada dalam bangun datar. Kemudian yang kedua kita akan belajar tentang luas maupun keliling masing-masing bangun datar. Yang pertama, di sini kakak punya bangun datar persegi. Nah, kita belajar istilahnya terlebih dahulu ya. Yang pertama yaitu sisi. Apa sih itu sisi? Sisi adalah garis yang membatasi suatu bidang datar. Jadi misal dari titik A, kita tarik garis ke titik B, ini yang disebut dengan sisi. Sama juga dari titik B ke titik C, itu juga sisi. C ke D, kemudian D ke A. Jadi persegi ini mempunyai 4 sisi, dan sisinya ini ciri khasnya sama panjang. Kemudian yang kedua, sudut. Apa sih itu sudut? Sudut adalah pertemuan dari dua buah sinar garis. Jadi misal nih, garis AB bertemu dengan garis CB, itu di titik B kan? Jadi titik B inilah yang disebut dengan titik sudut. Jadi persegi ini mempunyai 4 buah titik sudut, yaitu titik sudut A, B, C, dan D. Masing-masing besarnya itu 90 derajat. Kemudian yang ketiga, diagonal bidang. Diagonal bidang adalah garis yang menghubungkan dua buah titik sudut yang saling berhadapan. Jadi, titik sudut A berhadapan dengan titik sudut C. Jika kita tarik garis dari A ke C, inilah yang disebut dengan diagonal bidang. Kemudian, dari titik B ke titik sudut D, itu juga disebut dengan diagonal bidang. Kemudian selanjutnya yaitu simetri lipat. Simetri lipat adalah suatu proses pelipatan bangun datar menjadi dua buah bagian yang ukurannya itu sama besar. Jadi bangun persegi ini nih kita lipat ke kiri, besarnya sama kan? Kemudian kita lipat ke bawah, besarnya juga sama. Kemudian kita lipat seperti ini, sama juga. Kita lipat sebaliknya, sama besar juga ukurannya. Jadi persegi ini mempunyai 4 buah simetri lipat. Kemudian simetri putar. Simetri putar adalah suatu proses memutar bangun datar kurang dari 1 putaran penuh sehingga hasilnya itu sama persis seperti bentuk bangun datar semula. Jadi awalnya ini persegi kan bentuknya kayak gini nih. Misal kakak putar ke kiri, bentuknya masih sama kan kayak persegi. Kemudian kita putar lagi nih, 2 masih sama, putar lagi, 3 masih sama juga. Kemudian kita putar lagi, 4. Jadi, persegi mempunyai 4 simetri putar. Lalu kita lanjut ke luas dan kelilingnya. Untuk luas dari persegi itu, sisi kali sisi, S kali S. Kemudian kelilingnya itu 4 kali sisi. Lanjut ke bangun datar yang kedua, yaitu persegi panjang. Di sini kakak punya contoh persegi panjang. Persegi panjang mempunyai 4 buah sisi, yaitu AB, BC, CD, dan DA. Nah, untuk sisi AB ini sama panjang dengan sisi DC. Kemudian sisi AD sama panjang dengan sisi BC. Lalu untuk titik sudutnya itu ada 4 juga. Titik sudut A, B, C, dan D. Masing-masing besarnya 90 derajat. Kemudian untuk simetri lipatnya dia mempunyai 2. 1, kemudian 2. Untuk simetri putarnya, dia juga punya 2. Kita putar ya. 1, kita putar lagi, 2. Kemudian untuk rumus luas dan kelilingnya. Untuk luasnya yaitu panjang dikali lebar, panjang kali lebar. Kemudian untuk kelilingnya 2 kali panjang ditambah lebar. Lalu bangun datar yang selanjutnya yaitu jajar genjang. Di sini kakak punya contoh jajar genjang ya. Ada 4 buah sisi juga, AB, BC, CD, DA. Nah, untuk sisi AB ini sama panjang dengan sisi DC. Lalu sisi AD sama panjang dengan sisi BC. Lalu untuk titik sudutnya ada 4. Titik sudut A, B, C, dan D. Untuk titik sudut yang saling berhadapan ini besarnya sama. Sudut A besarnya sama dengan sudut C, sama-sama sudut tumpul. Sudut B besarnya sama dengan sudut D, sama-sama sudut lancip. Kemudian untuk simetri lipatnya, dia tidak punya simetri lipat karena jika kita lipat seperti ini, ukurannya tidak sama kan.
Kemudian untuk simetri putarnya, dia sama seperti persegi panjang mempunyai 2 simetri putar, yaitu 1, kemudian 2. Lalu untuk luas dan kelilingnya, untuk luasnya itu alas kali tinggi. Alasnya itu panjang dari D ke C, kemudian tingginya ini ya. Lalu untuk kelilingnya itu 2 kali A plus B. Atau bisa juga kalian jumlahkan saja panjang semua sisi-sisi dari jajar genjang. Lalu bangun selanjutnya yaitu belah ketupat. Di sini kakak punya contoh belah ketupat. Nah, belah ketupat mempunyai 4 sisi yang sama panjang juga, AB, BC, CD, dan DA. Kemudian dia mempunyai 4 titik sudut A, B, C, dan D. Dia mempunyai 2 diagonal juga nih. Diagonal 1 dari panjang dari D ke B, kemudian diagonal 2 dari A ke C. Kemudian untuk simetri lipatnya, dia mempunyai 2 buah simetri lipat. Untuk simetri putarnya juga 2 buah. Lalu langsung lanjut ke luasnya. Luasnya itu rumusnya setengah kali D1 kali D2, diagonal 1 kali diagonal 2. Seperti yang tadi sudah kakak jelaskan kan. Kemudian yang keliling kita jumlahkan saja semua panjang sisi dari belah ketupat ini. Lalu bangun datar selanjutnya yaitu trapesium. Nah, ini kakak punya bangun datar trapesium. Ini namanya trapesium siku-siku ya adik-adik. Nah, di sini trapesium mempunyai 4 buah sisi yaitu AB, BC, CD, dan DA. Dia juga mempunyai 4 titik sudut A, B, C, dan D. Tapi dia tidak mempunyai simetri lipat karena jika kita lipat tidak sama kan. Kemudian dia juga tidak mempunyai simetri putar. Lalu untuk luas dan kelilingnya, luasnya itu setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi. Jumlah sisi sejajarnya itu yang mana? Yaitu jumlah panjang dari AB ditambah dengan panjang dari DC. Tuh. Kemudian untuk kelilingnya, cukup kalian jumlahkan saja panjang dari semua sisi dari trapesium ya. Lalu bangun datar selanjutnya ada layang-layang. Ini layang-layang. Layang-layang juga mempunyai 4 buah sisi ya, yaitu sisi A, B, BC, CD, dan DA. Kemudian dia juga mempunyai 4 titik sudut. Sudut A, B, C, dan D. Titik sudut yang berhadapan besarnya sama, jadi sudut A sama dengan sudut C, sudut D sama dengan sudut B. Dia juga mempunyai diagonal 2 buah ya. Nah, untuk luas, untuk simetri lipatnya, simetri lipat dari layang-layang ini ada 1 ya. Tapi untuk simetri putarnya dia tidak punya. Kemudian untuk luas dan kelilingnya, luasnya itu setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Kemudian untuk kelilingnya, nanti kalian jumlahkan saja semua panjang sisi dari layang-layang ini ya. Kemudian lanjut ke bangun datar segitiga. Di sini kakak punya segitiga namanya segitiga sama sisi. Jenis segitiga juga banyak ya. Nah, segitiga sama sisi ini panjang sisinya sama ya. Jadi sisinya itu ada 3 kan, AB, BC, dan CA panjangnya sama. Kemudian dia mempunyai 3 buah titik sudut yaitu titik sudut A, B, dan C. Dan total besarnya itu 180 derajat. Kemudian untuk luasnya itu setengah kali alas kali tinggi. Alasnya itu dari A ke B ya, panjang A ke B, kemudian tingginya sesuai keterangan yang kakak tulis. Lalu untuk kelilingnya kalian cukup jumlahkan saja semua sisi-sisi dari segitiga ini. Lalu yang terakhir nih, kita ada bangun datar lingkaran. Sifat lingkaran itu dia hanya memiliki 1 buah sisi. Ini yang membatasi lingkaran ini namanya sisi 1. Kemudian ciri khasnya lagi, dia memiliki banyak simetri lipat. Jadi kalau kita lipat ke kiri, ke bawah, ke kanan, ke kiri itu sama semua ukurannya. Jadi dia punya simetri lipat yang tak terhingga. Lalu untuk simetri putarnya juga tak terhingga, karena jika kita putar kayak gini nih, dia mempunyai tak terhingga simetri putar. Lalu tanda R di sini ini maksudnya jari-jari. Jadi jika kita tarik garis dari titik ini sampai ujung sini namanya diameter. Nah, separuh dari atau setengah dari diameter itu namanya R atau jari-jari. Untuk rumus luas dan kelilingnya, untuk luasnya itu PR kuadrat. Kemudian kelilingnya 2PR. Pi-nya itu bisa kita ganti dengan 3,14 atau 22/7.
Nah, jadi begitu adik-adik, kita hari ini sudah belajar tentang bangun sisi datar ya. Nah, nanti yang penting-penting boleh banget adik-adik tulis di buku, dicatat aja. Mungkin sekian ya dari kakak. Terima kasih. Sampai jumpa di DSW selanjutnya. Dadah!